Pemirsa, proses identifikasi jenazah saat ini masih berlangsung di Rumah Sakit Bayangkara, Surabaya. Dan untuk mengetahui bagaimana kondisi terkininya, sudah ada rekan Syamsul Huda yang berada di lokasi. Syamsul, hingga saat ini sudah ada berapa korban yang berhasil teridentifikasi? Baik Renda dan pemirsa, memasuki pencarian hari kelima ini, di mana tim pencarian sudah mulai menggunakan alat berat. Sejak pagi tadi hingga sore, siang menjelang sore ini, sudah ada 5 kantong jenazah yang sudah masuk ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur. Dan jenazah kelima ini baru saja tiba di Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur untuk dilakukan proses identifikasi. Sementara itu dengan bertambahnya 5 jenazah ini, maka total korban meninggal dunia dalam peristiwa ambruknya bangunan musola Pondok Pesantren Al-Khazini ini sudah mencapai 10 korban jiwa, di mana 5 korban jiwa ini dua sempat dirawat menjalani perawatan di Rumah Sakit RSUD Sidoarjo, dan 3 korban meninggal lainnya sudah dirawat, sempat dibawa ke Rumah Sakit Islam Siti Hajar Sidoarjo, dan kelima korban meninggal sebelumnya sudah diserahkan kepada pihak keluarga. Sementara 5 jenazah baru yang hasil dari evakuasi pada siang hari mulai hari ini masih menjalani proses identifikasi. Sementara itu dalam proses identifikasi kali ini, pihak tim DVI sudah baru 1 jenazah yang sudah diambil sampel-sampel postmortemnya untuk kemudian akan dilakukan pencocokan dengan data-data antemortem yang sudah dikirimkan oleh pihak keluarga. Sehingga 1 jenazah ini sudah dilakukan pemindahan dari kamar jenazah ke penyimpanan jenazah atau cold storage yang ada tak jauh dari lokasi rumah sakit kamar jenazah Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur. Sementara itu saat ini pihak dari keluarga korban mulai berdatangan, selain mereka untuk menyerahkan tambahan data antemortem yang memang diminta oleh pihak tim DVI guna mempermudah dan mempercepat proses identifikasi. Keluarga korban ini datang sekaligus memastikan dan menunggu proses identifikasi yang tengah dilakukan oleh tim DVI. Dan saat ini sudah ada Kapolda Jawa Timur juga yang tengah berkunjung ke Rumah Sakit Bayangkara, didampingi oleh Bapak Sekda Prof Jawa Timur serta pejabat terkait, yakni Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur dan Kepala BPBD Provinsi Jawa Timur. Selain mereka untuk memastikan bahwa proses identifikasi bisa berjalan dengan mudah dan cepat, para pejabat utama di Polda Jawa Timur dan Provinsi Jawa Timur ini sekaligus untuk memberikan dukungan moral kepada para tim identifikasi yang saat ini sedang bekerja keras untuk menerima beberapa jenazah guna dilakukan proses identifikasi. Demikian. Baik, Syamsul, apakah ada kendala dalam proses identifikasi yang ditemukan oleh tim dari Rumah Sakit Polri? Hingga sejauh ini masih belum ada kendala yang cukup signifikan dalam proses identifikasi. Untuk itu tim DVI sangat berharap pihak keluarga kooperatif untuk menyerahkan data-data antemortem, terutama terkait dengan foto-foto korban selama masih hidup, data rekam medis mungkin jika ada, ataupun data-data lain seperti sidik jari pada ijazah, sehingga hal-hal tersebut akan mempermudah dan mempercepat proses identifikasi. Tidak hanya itu, tim DVI juga sudah melakukan pengambilan tes DNA, namun tes DNA ini nantinya akan dilakukan pencocokan pada akhir jika nantinya tidak ditemukan kesulitan melakukan proses identifikasi. Dan jika dilakukan proses pencocokan tes DNA, maka waktunya pun juga akan lebih lama daripada data-data yang lengkap yang diserahkan oleh pihak keluarga korban kepada pihak tim DVI. Dan sejauh ini secara keseluruhan memang belum ada kendala yang signifikan, sehingga tim DVI masih bekerja. Memang memang butuh waktu untuk melakukan proses identifikasi, sehingga tim DVI juga sangat
berhati-hati ketika melakukan identifikasi agar kecocokan identitas tersebut memang betul-betul valid sehingga bisa segera diserahkan kepada pihak keluarga. Demikian. Baik, Samsul, dari 5 korban yang ditemukan hari ini dan total 10 korban yang sudah ditemukan, ini apakah ada yang belum diketahui identitasnya dan yang juga belum ada data postmortem dari korban tersebut, Samsul? Untuk 5 korban baru yang ditemukan dalam pencarian hari kelima ini sampai sekarang masih belum teridentifikasi, masih dalam proses identifikasi yang dilakukan oleh tim DVI. Namun secara kendala memang pihak Kabidokes masih belum menyampaikan bahwa belum ada kendala yang signifikan. Namun tim identifikasi masih bekerja sehingga meminta pihak keluarga untuk bersabar karena mereka juga harus memerlukan ketelitian agar tidak salah dalam menentukan identifikasi. Demikian. Samsul, mungkin Anda bisa menjelaskan yang berada di belakang Anda ini saat ini proses apa yang sedang berlangsung? Apakah ada pejabat yang hadir di Rumah Sakit Bayangkara Surabaya? Ya benar, seperti saya sampaikan tadi bahwa Kapolda Jawa Timur siang ini bersama Sekdaprov Provinsi Jawa Timur, Kepala Dinas Provinsi Jawa Timur, serta Kepala BPBD Jawa Timur ini sedang mengunjungi Rumah Sakit Bayangkara, tepatnya di kamar jenazah. Selain melihat memastikan bahwa tim identifikasi bisa berjalan dengan lancar, para pejabat utama ini juga untuk memberikan support, dukungan moral kepada tim identifikasi selama bekerja sehingga memang mereka membutuhkan tenaga yang ekstra untuk mengidentifikasi banyak jenazah ini sehingga para tim identifikasi butuh dukungan moral dari para pimpinan terutama Kapolda Jawa Timur selaku orang yang bertanggung jawab di wilayah kepolisian Polda Jawa Timur ini. Baik, terima kasih Syamsul Huda informasi langsung dari Rumah Sakit Bayangkara di Surabaya, Jawa Timur. Di balik proses evakuasi korban ambruknya bangunan musola Al-Khozini Sidoarjo, terdapat kisah heroik penyelamatan nyawa korban. Tim dokter RSUD Notopuro Sidoarjo bertaruh nyawa saat melakukan operasi amputasi dari tangan korban yang terjepit balok beton di bawah runtuhan dengan celah yang sempit agar korban dapat dievakuasi ke rumah sakit. Inilah upaya tim dokter dari RSUD Notopuro Sidoarjo untuk menyelamatkan santri Pondok Pesantren Al-Khozini Sidoarjo berinisial NA yang lengan kirinya tertindih balok beton di bawah reruntuhan bangunan. Perjuangan tim dokter untuk mencapai lokasi korban juga tak mudah, harus bertaruh nyawa, menerobos reruntuhan bangunan sedalam 10 meter dengan hanya memiliki celah setinggi 40 hingga 50 cm. Saat melihat kondisi korban, tim dokter akhirnya harus memutuskan untuk melakukan operasi amputasi di tempat agar nyawa korban selamat dan bisa dievakuasi keluar dari reruntuhan. Operasi berlangsung selama 20 menit dan tubuh korban berhasil dievakuasi keluar reruntuhan hingga dirujuk ke rumah sakit. Sambil saya melihat lengan yang terjepit tersebut. Saya lihat itu secara saya pegang itu memang terjepitnya itu batasnya di siku, pasti di bagian siku. Nah, waktu itu memang saya setuju memang bahwa ini memang satu jalan memang harus kita lakukan amputasi gitu ya, supaya pasien bisa ditarik keluar. Tapi saya minta waktu itu sebentar untuk saya keluar lagi, untuk saya meminta backup dari teman sejawat anestesi. Karena kita melakukan amputasi pada daerah lengan, pastinya ada resiko shock dan nyeri yang sangat hebat ya, sehingga mungkin perlu obat-obatan dari anestesi begitu. Saat ini kondisi korban NA sudah berangsur-angsur membaik dan masih menjalani perawatan intensif di RSUD Notopuro Sidoarjo. Dari Surabaya, Zainal Azari, TV One mengabarkan.